Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat menjalani aktivitas, dan lebih daripada itu, semoga kita semua sampai detik ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu menata seluruh aktivitas kegiatan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kurang lebih 8 bulan lalu, atau tepatnya 11 Oktober 2023 Masehi, kami sempat mengingatkan dalam salah satu video terkait dengan darurat judi online khususnya. Dan 8 bulan dari pengingat itu kita melihat banyak sekali hal terjadi seperti yang pernah kami sampaikan dalam peringatan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang dampak buruknya judi khususnya dalam melahirkan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di negeri kita tercinta di Indonesia, pemerintah setelah proses yang cukup berliku juga membentuk dan melahirkan Satgas untuk pemberantasan judi di online khususnya. Di titik ini, saya ingin menguatkan kembali dan menekankan bahwa ada sesuatu yang terkorelasi dengan kuat antara penyakit sosial di masyarakat yang dihasilkan akibat dari judi dan juga mirasantika. Pengingat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, khususnya surah ke-5 Al-Ma'idah di ayat 91, tegas sekali menyampaikan, Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Innama yuridu syaitanu, setan itu menginginkan satu misi yang sangat berbahaya. An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Apa satu misi itu? Menghadirkan permusuhan dan kebencian dalam lingkup kehidupan kalian, kata Allah. Jadi ada permusuhan, ada kebencian yang hadir dalam lingkup kehidupan berumah tangga, lingkup kehidupan bertetangga, bersosial, bermasyarakat, bahkan dalam konteks berbangsa, bernegara. Apa instrumen yang setan gunakan untuk menghadirkan rasa permusuhan, kebencian, sehingga melahirkan pertikaian dan berbagai jenis penyakit sosial ini? Yaitu fil khamri wal maisir. Bila tidak menggunakan mirasantika, minuman keras dan narkotika, yang kedua adalah judi, wal maisir, dengan perjudian. Jadi judi itu baik offline ataupun online, itu bisa mengantarkan kepada sebab terjadinya permusuhan, sebab hadirnya benih-benih kebencian. Ya, sangat logis kita bisa lihat bahwa orang-orang yang berjudi saja, jangankan real dalam perjudian, kita lihat bahwa orang-orang yang bikin film-film misalnya baik itu Hollywood ataupun juga Mandarin dan sebagainya yang membuat tentang topik-topik perjudian, bukankah di dalamnya tampil erat juga dengan permusuhan, ya, bahkan pembunuhan, bahkan meningkatkan kebencian dan sebagainya? Itu kan sesuatu yang dipotret dari nilai-nilai kehidupan, ya, nilai real kehidupan yang terjadi kemudian ditampilkan dalam bentuk satu dokumentasi dalam dunia perfilman untuk menggambarkan bagaimana yang ditimbulkan dari sifat-sifat perjudian dimaksud. Jadi teman-teman sekalian, itu dampak otomatis yang memang Allah pencipta kita mengingatkan dan maha tahu tentang kita, maha tahu kehidupan kita. Ya, oleh karena itu, baik itu perkara judinya online ataupun juga offline, penting disadari. Sekali lagi, penting disadari, jika ada satu orang, dua orang, bahkan membentuk satu komunitas, kemudian menghadirkan suasana, terlibat di dalamnya unsur-unsur tadi, ada judi dan pasangan judi pasti ada minuman keras pada umumnya, ya, walaupun tidak dihukumi secara spesifik misalnya, tapi pada umumnya ini akan saling kemudian melekat satu dengan yang lainnya, tersinergi satu dengan yang lainnya. Tapi poin besarnya adalah ketika seseorang masuk terlibat dalam ekosistem itu, saya sebut ekosistem karena ini sudah membentuk jaringan, kan?
masuk ke dalamnya, sudah pasti akan mengakibatkan unsur-unsur permusuhan dan kebencian tadi. Bila tidak terlibat di dalam ekosistem itu, atau terbawa ya ke dalam lingkup, misalnya lingkup baru di keluarga, uang belanja yang seharusnya digunakan ya untuk bisa menata rumah tangga tiba-tiba dipakai judi, sudah pasti akan timbul permusuhan antara suami dengan istri. Istri mempercayakan pada suami agar dapat mencari nafkah dengan baik, uangnya dipakai judi misalnya, atau sebaliknya pasangan yang lain menggunakan itu pada hal yang tidak tepat ya, maka yang terjadi pasti akan ada bukan hanya kerenggangan dalam kehidupan rumah tangga, tapi persoalan-persoalan yang dikhawatirkan tadi, munculnya kebencian, munculnya permusuhan yang kemudian diiringi dengan kebencian, itu lebih berbahaya. Itu yang menyebabkan kasus terjadi kekinian, kita dengar, kita simak bahwa istri membakar suaminya setelah ditelusuri judi online, ya kan? Seorang menggelapkan dana ya yang harusnya sampai kepada teman-temannya, kesatuannya, tiba-tiba ditelusuri akibat apa? Judi online. Jadi memang sudah dari awal diingatkan, 8 bulan lalu saya sudah mengingatkan tentang hal ini. Ya, dalam konteks ini, yang pertama saya sekaligus ingin membersamai untuk menguatkan, karena tidak cukup diperankan oleh Satgas untuk bisa memberikan baik langkah penindakan ataupun pencegahan yang ada di lapangan secara teknis, tapi juga mesti kita bersamai dengan tokoh-tokoh publik, dari ulama, tokoh-tokoh masyarakat, negarawan. Kita harus memberikan pencerahan positif pada masyarakat bahwa hati-hati terjebak pada yang demikian. Pemerintah memberikan dampak pencegahan dan juga penindakan dalam aspek teknis ya, bagaimana misalnya dari segi Kominfo ya, bisa bukan hanya di sini membatasi, tapi juga bisa men-take down, bisa menghilangkan seluruh situs-situs yang terkait dengan judi online misalnya, atau promosi-promosi dari minuman-minuman keras dan sebagainya ya, ataupun mirasantika yang bisa dicegah lewat situs-situs tertentu yang domainnya dari Kominfo ya. Sisi yang lain bisa memberikan juga secara teknis pencegahan langsung di lapangan ataupun penindakan. Yang kita lihat di sini kan ada Menko Polhukam, kemudian wakilnya ada Menteri PMK, ke bawahnya juga tersinergi di situ, baik itu kepolisian, baik itu kejaksaan, itu kan bahkan juga terlibat dalam konteks yang lebih luas. So, kita optimis bahwa secara teknis di lapangan mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik ya. Namun sisi lain juga penting membangun kesadaran di masyarakat. Nah, itulah perannya ulama, perannya tokoh-tokoh masyarakat mengingatkan jangan sampai ada satupun terlibat di hal-hal demikian tadi. Jangan pernah masuk pada jebakan judi online apapun bentuknya, ya kan? Kemudian juga hati-hati terkait riba, turunan-turunannya, gitu kan? Kalau sudah masuk ke ranah itu, dampaknya nanti pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Khusus bagi umat Islam, Allah sudah mengingatkan, ya, wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Kalau sudah masuk nanti ke perbuatan itu, masuk ke judi, masuk ke miras macam-macam, nanti konsekuensi ke konektivitasnya, hubungannya dengan Allah itu jadi mengecil. Zikirnya malas, sholatnya malas. Kalau sudah nanti jauh dari Allah, ujung-ujungnya nanti lebih dekat kepada maksiat, karena nggak ada self control dalam dirinya, nggak ada kontrol diri. Kita alhamdulillah di negara ini kita wujud menjadi bagian dari warga negara Indonesia sebagai manusia yang bertuhan. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan kita meningkatkan nilai ketakwaan, mendekat kepada Tuhan yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala, kita punya kontrol diri. Jadi kalau bekerja ada tawaran korupsi, walaupun nggak ada orang, kita merasakan ada Allah yang mengawasi, ya kan? Ya, ada dalam satu ruangan yang tidak diinginkan, misalnya satu kali, ya taruhlah, mohon maaf, ada orang datang untuk menyogok, ya dengan cara misalnya yang dia simpan, dia kemudian pergi, atau ada ya didatangkan sekretaris baru yang bukan mahram dan sebagainya. Kalau kita masih punya kedekatan dengan Tuhan, rasa bertuhan, punya Allah, itu walaupun nggak ada orang, masih ada dalam diri kita untuk pengingat, burhan namanya. Laula arra'a burhana, kan? Kalaulah dia tidak melihat burhan, ya, yang Allah berikan satu penjelas, satu tampilan yang mencegah seseorang untuk berbuat sesuatu yang menyimpang. Nah, ini dengan mengerjakan perbuatan seperti tadi, berjudi, terlibat miras, kan? Ataupun mirasantika, narkotika dan sebagainya. Nah, ini problemnya pasti saat yang bersamaan ketika salah itu naik, solehnya pasti menurun.
Kalau orang sudah tidak dekat dengan Tuhannya, apalagi sudah anti Tuhan, nah ini yang paling berbahaya karena tidak ada kontrol pada dirinya yang menjadikan dia bisa tercegah dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri ini masih terjaga. Mudah-mudahan kita doakan seluruh satgas yang terkait di judi online ini oleh Allah diberikan petunjuk yang baik, dan juga yang paling penting bisa memberikan contoh. Aparat harus memberikan contoh, ya, baik itu di TNI, di Polri khususnya, juga yang lain-lainnya. Nah, jangan sampai justru menjadi bagian dari persoalan yang setengah diatasi itu. Kalau sudah masuk ke dalamnya, maka persoalannya menjadi semakin kompleks. Ya, karena itu kita doakan, kita bantu doakan, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah jaga bangsa ini, negeri ini, dan semoga ke depan lahir tokoh-tokoh bangsa yang lebih baik, ya, ulama-ulama juga yang lebih baik, yang bisa membawa kemakmuran, kecerahan, dan kemajuan di negeri ini. Mohon maafkan saya apabila ada hal yang kurang berkenan. Tiada lain yang disampaikan, hanya untuk mencoba memberikan kontribusi yang lebih baik dan perbaikan untuk pribadi dan kita semua. Terima kasih, selalu jauhkan diri kita dari penyakit yang merusak, khususnya persoalan judi online dan juga hal-hal terkait dengan Bella Santika. Semoga Allah meridhai kita bersama. Maafkan saya, Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.